Salam. Salam. Gitu dong, semangat. Saya pernah punya profesor dan sangat tidak disukai mahasiswa. Di samping killer, dia itu memberikan jawaban-jawaban yang tidak langsung kepada mahasiswa kalau kita bertanya atau ada soal-soal yang kita anggap tidak jelas. Profesor ini tidak pernah memberikan jawaban langsung terhadap pertanyaan-pertanyaan kita, tetapi dia memberikan indikasi-indikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Bagi orang yang menangkap indikasi itu, paham, itulah jawabannya. Tetapi bagi orang yang tidak paham, indikasi-indikasi yang diberikannya itu akan hilang dan kita tidak akan bisa memahami seluruh materi yang akan diajarkannya. Saudara-saudari, hari ini juga para murid itu bertanya kepada Yesus tentang suatu soal. Para murid itu bingung, lalu bertanya kepada Yesus sang guru, siapa yang diselamatkan? Sayangnya, Yesus tidak memberikan jawaban langsung. Selalu begitu, Yesus tidak akan memberi jawaban yang langsung, tapi dia berusaha supaya para murid itu berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan mereka. Tetapi Yesus memberikan indikasi jelas terhadap pertanyaan para murid, dan indikasi itu adalah jawabannya. Ketika para murid, Tuhan, siapakah yang akan diselamatkan? Yesus memberikan dua indikasi terhadap pertanyaan itu. Indikasi pertama adalah dia mengatakan keselamatan itu terbuka untuk semua orang. Siapapun. Dan tak seorang pun yang bisa mengklaim bahwa dirinya sudah selamat. Jelas? Jelas? Ya, enggak jawab. Jelas? Coba ulang. Ya, itu jawaban Yesus. Tapi dia tidak memberikan jawaban langsung. Tapi kasih indikasi, kasih petunjuk. Yang diselamatkan itu adalah semua orang. Tetapi harus dirinya mengikuti beberapa syarat yang akan kita lihat nanti. Itu dulu. Lalu indikasi kedua yang dia katakan, berjuang. Berjuang itu lewat pintu sesak sekali, pintu gelap, lorong gelap. Lalu kita mungkin bertanya, apa harus lewat pintu itu? Apakah ada pintu lain, Tuhan? Oh, banyak pintu lain. Banyak sekali pintu lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak merekomendasikan pintu-pintu yang lain. Tetapi ia merekomendasikan pintu yang sesak. Anda bisa sesak nafas kalau lewat pintu itu. Anda bisa sikut-sikutan. Anda bisa tendang-tendangan. Anda bisa tarik-menarik di pintu sesak itu. Ya, itu pintunya. Anda harus lewat situ. Anda boleh memilih pintu lain. Tetapi Yesus merekomendasikan ini pintunya. Dan pintu itu harus dilalui. Kalau mau diselamatkan. Persoalan kita adalah banyak sekali orang-orang Katolik ini namanya KTP. Katolik tanpa pertobatan. Ya Katolik-Katolik saja. Enggak panas, enggak dingin. Ya enggak? Abu-abu. Harus jelas seperti saya. Kalau saya ini jelas, gelap, jelas. Enggak abu-abu. Kalau abu-abu itu orang yang itu akan dimuntahkan dalam mulut Allah. Kitab Wahyu pernah mengatakan, orang yang suam-suam kuku, orang yang
Tidak jelas iya, tidak jelas juga tidak. Suam-suam kuku, mereka itu akan dimuntahkan dari mulut singa. Mulut Allah. Jadi dari sekarang ini jangan abu-abu. Yang pakai baju abu-abu tuh hati-hati loh. Itu indikasi juga itu. Indikasi suam-suam kuku. Harus jelas. Jadi berjuang. Berjuang melalui pintu itu. Orang Katolik KTP. Katolik tanpa pertobatan. Atau Katolik tomat. Tobat dan kumat. Kalau pas enjoy-nya Tuhan itu begitu dekat. Kalau lagi kumat, Tuhan itu begitu jauh. Atau Katolik yang dikenal dengan 3 surat. Surat baptis, surat nikah, surat kematian. Ada nggak ini di lingkungan-lingkungan kita? Halo? Halo? Ada nggak? Kalian ini jujur sekali. Mungkin Anda juga kan orangnya. Jadi Katolik dengan 3 tanda. Surat baptis, surat nikah, surat kematian. Tuhan Yesus sudah syaratkan, kalau kamu seperti ini, kamu tidak layak ada dalam kerajaannya. Tapi kamu harus berjuang. Saudara-saudari, lalu indikasi berikutnya, ketika para murid bertanya dalam kebingungan siapa yang diselamatkan, Yesus memberikan 3 poin. Yang diringkas dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa melalui pintu sesak itu. Pengap. Banyak keringat kiri kanan, bau. Banyak orang tak mandi juga di situ. Kamu harus lewat pintu itu. Tidak boleh lewat pintu lain. Karena pintu lain itu penuh dengan pesta pora. Penuh dengan kemunafikan. Penuh dengan pembunuhan. Penuh dengan macam-macam. Maka Yesus tidak kasih rekomendasi. Tapi kalau kamu mau ke sana, monggo. Enggak larang. Tapi Yesus merekomendasikan kita pintu sesak itu. Inilah cara melewati pintu itu. Mau nggak lewat pintu itu? Mau? Aduh, yang jawab sedikit sekali. Memang sedikit yang diselamatkan. Mau tidak? Dipaksa-paksa baru mau. Pertama, supaya bisa melalui pintu itu, kamu harus rajin gedor pintunya. Pintu sesak itu. Gedor terus. Digedor, diketok terus. Sampai dia yang jaga pintu tuh marah sama kalian. Lalu lihat wajah kamu. Oh, ini si Ana ya. Kalau kamu gak gedor-gedor, tidak jengkel orang di dalamnya, dia gak akan buka pintu. Maka tugas kita itu gedor terus pintu itu. Bila perlu ditendang-tendang pintunya. Biar rusak. Diketok terus. Kenapa? Karena Yesaya pasal 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, ketok terus. Digedor terus. Digoyang-goyang sambil menari. Ya. Carilah. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya. Cari. Berserulah kepadanya selama ia masih dekat. Nanti kalau Tuhan jauh, kamu teriak-teriak, dia sudah terburu-buru pintunya tutup. Maka baiklah kita ikuti nasihat Yesaya. Ketuklah selama ia berkenan ditemui. Berserulah selama ia masih dekat. Ketika ia masih ada di pintu itu, ketuklah. Gedor. Teriak-teriak di depan pintu itu.
tolong bukakan pintu. Sampai orang di dalam itu merasa jengkel kamu, akhirnya buka pintu. Bukan karena menyilakan kamu masuk, tapi karena kesel. Tapi nggak apa-apa kan kamu masuk. Karena perjuangan kamu tidak tahu malu, memang nggak punya malu. Digedor terus pintunya. Maka kamu bisa masuk. Ya bukan lulus lewat pintu tapi lolos. Ya nggak apa-apa. Karena perjuangan kamu yang tidak tahu malu tadi, gedor terus pintunya, digoyang-goyang, sampai orang di dalam rumah itu terganggu, akhirnya buka pintu. Lihat Markus. Lalu yang kedua, kita harus membangun persahabatan yang benar dengan Tuhan Yesus. Jangan buat persahabatan itu musiman. Apa maksudnya? Banyak sekali kita orang beriman ini membangun persahabatan dengan Tuhan saat-saat kita kalau sulit. Kalau tidak sulit, kita tidak pernah merasakan, tidak pernah kita ingat Tuhan. Yang kita ingat itu adalah makan di mana, makan siapa, atau mau kemana, atau kalau sakit, kalau susah, kalau sedih, baru cari Tuhan. Ini bukan tipe persahabatan yang benar. Tapi persahabatan yang benar ialah membangun sebuah komunikasi, komitmen untuk terus berada bersama Tuhan. Siang dan malam. Romo, kayaknya kami awami susah sekali. Alasan aja. Itu kan semua alasan. Main HP juga sampai malam-malam juga. Kan bisa. Sama Tuhan aja nggak bisa. Ya kan? Jadi mari kita membangun persahabatan yang benar dengan Tuhan. Bukan karena kita butuh. Karena kita perlu, baru kita adakan persahabatan dengan Dia. Kalau tidak perlu, kita tinggalkan. Tuhan Allah itu bukan tong sampah. Kalau kamu perlu, kamu buangkan sampah-sampahmu ke tong sampah kepadanya. Lalu mau buang kemana? Boleh buang ke Tuhan, tapi caranya jangan kasar gitu dong. Boleh buang, tapi caranya jangan buat kaget Tuhan. Tiba-tiba nangis, meraung-raung, dikira orang bilang ini orang kerasukan. Ternyata bukan kerasukan, dia minta sesuatu sambil menangis. Doa yang sambil menangis itu saya yakin tidak pernah dikabulkan Tuhan. Saya percaya itu. Doa sambil menangis itu, doa dengan iman itu pasti dikabulkan. Doa dengan menangis tidak dikabulkan. Ngerti? Enggak ada itu orang-orang nangis lalu doanya dikabulkan. Tapi orang imannya kuat, orang yang berdoa dengan iman bukan dengan doa air mata. Ya, ada satu kasus. Seorang ibu mau nikah itu dia berdoa siang malam menangis terhadap putranya. Menangis supaya putranya bertobat. Itu saja yang saya dengar ceritanya. Yang lain-lain saya tidak dengar cerita. Orang menangis, berdoa dengan menangis, doanya dikabulkan. Tak pernah. Yang saya tahu, doa itu dikabulkan. Dia berdoa dengan iman yang sungguh-sungguh. Maka mari kita perlu membangun persahabatan yang benar. Bukan saat-saat kita perlu. Tetapi bersahabatlah dengan baik. Anda juga bersahabat dengan teman Anda. Kalau persahabatannya itu hanya saat-saat yang begitu, pasti kamu dilupakan. Tapi kalau kamu terus memperhatikan persahabatan itu, merawat persahabatan itu terus-menerus, maka terjadi satu ikatan batin. Demikianlah juga dengan Tuhan. Kalau kita bangun komunikasi terus-menerus, itu juga ada ikatan batin. Kita dikenalnya, oh si A, oh si B. Tapi kalau tidak, maka dia bilang tadi, siapa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah,
Saudara-saudara, persahabatan yang baik itu penting. Jangan jadi Katolik musiman. Yang ketiga, ini nanti sampai 6 ya, mohon bersabar. Untung masih 6 loh, biasanya saya 10. Yang terakhir, kita perlu membangun kebajikan-kebajikan Kristiani. Kebajikan-kebajikan itu ada di mana-mana di rumah. Kapanpun kita bisa selamat karena kita membangun kebajikan-kebajikan itu di rumah. Misalnya, kalau seorang ibu dari bangun pagi sampai sore terus ngomel-ngomel, suami tutup telinga aja. Bagaimana kalau masih dengar, minum obat tidur. Bagaimana kalau tidurnya tidak mempan? Itu urusan Tuhan Allah selanjutnya. Kebajikan-kebajikan itu banyak sekali. Dan itu bisa membuat kita bisa menembus pintu sesak. Sebaliknya, kalau suami itu kan susah ngomongnya. Ya, kadang-kadang istri juga begitu. Oh ya, memang sih kita punya kodrat yang berbeda. Kalau wanita itu memang butuh ngomong setiap hari itu minimal 15.000 kata. Kalau belum sampai target itu 15.000 kata, dia belum bisa berhenti, belum puas. Jadi maksimal 20.000 kata sehari loh. Maka suami, nah ini membangun kebajikan. Ya, dengarkan istrimu. Ya, omong apa aja dengar. Memang apa yang dia omong itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan kamu. Banyak kan begitu istri-istri itu. Coba bayangkan, dia ke pasar, dia ketemu orang di pasar jualan, beli kresek begitu bla 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 bla. Sampai di rumah, dia cerita ke suaminya, "Pak, tadi aku tuh di pasar ya Pak, lihat ibu tuh aneh, beli plastik, borong sayur, sehingga orang tidak ada." Mungkin suami mengatakan, "Bawel kamu." Suami nggak boleh begitu. Dengarkan dia sampai tidur. Itu kebutuhan sang istri. Karena minimal dia berkata sehari itu 15.000. Kalau tidak sampai target itu, dia uring-uringan. Ini ada penelitian loh. Serius, ini ada penelitian. Jadi memang dia cerita itu tidak ada hubungan dengan kehidupan keluarga. Dia lihat temannya, ceweknya, lipstiknya tebal. Dia cerita ke suami, "Pak, tadi saya lihat seorang ibu ya, jalannya seksi, terus urak-urakan." Lah, apa hubungannya dengan suami? Kan gak ada hubungan. Tapi dia ceritakan ke suaminya. Suami wajib mendengar. Karena ini bagian dari kehidupan sang istri. Dengarkan dia. Sebaliknya ibu-ibu, suami itu maksimal berbicara sehari 7.000 kata. Kalau kamu paksa dia omong lebih dari itu, dia bisa gila. Paham ibu-ibu? Jadi jangan bilang suami, "Pak, mau makan apa?" Apa aja. Jadi jangan ngotot lagi bilang ke dia, "Pak, gak ada makanan apa aja." Makan apa? Ibu masak aja gak apa-apa. Gak ada Pak, mau makan apa? Kamu paksa bisa tangan melayang. Kalau dia sudah bilang, "Mama masak aja deh." Udah cukup, jangan tanya terus. Sampai dia emosi sampai sini loh. Karena dia tidak bisa berkata banyak. Laki-laki itu kodratnya seperti itu. Jadi maksimal 7.000. Lebih dari itu, dia akan diem. Kamu ngomong apapun, dia akan diem. Itu sudah kodratnya. Nah, hal-hal seperti ini harus dipahami oleh seorang ibu dan juga seorang suami. Paham perbedaan-perbedaan ini. Inilah kebajikan. Dengan kamu mensinkronkan ini, memahami ini, itu kamu bisa membangun kebajikan-kebajikan. Kalau tidak, itu nanti bisa berantem gara-gara apa? Ya perbedaan ini. Ya, ingat ibu-ibu, kalau suami banyak diam, itu kodratnya. Dia berkata apa yang perlu. Kalau kamu tanya laki-laki, kalau dia tidak jawab,
Itu artinya apa? Dia berpikir. Jadi jangan berondong lagi tanya. Pak gini Pak. Laki-laki tidak bisa simultan. Laki-laki tidak multitasking. No, men not multitasking. Gak bisa. Kalau ibu-ibu multitasking. Netek anak sambil telepon, gosok-gosok lantai. Bisa. Seorang bapak tidak bisa. Dia hanya berpikir satu persoalan satu-satu. Otak laki-laki itu otaknya bujur sangkar. Otaknya perempuan itu lingkaran. Jadi kalian jangan maksakan. Kalau kamu bertanya satu hal, dia tidak jawab. Karena dia berpikir. Loadingnya lama mikirnya. Dan dia punya jawaban. Dia punya jawaban terhadap pertanyaan kamu. Kamu jangan diberondong pertanyaan baru lagi. Saya punya profesor, juga sama. Kalau dia lagi berpikir, di pagi hari, kita lewat di depan dia, kita sapa dia. Selamat pagi Romo, tidak pernah jawab dia. Mungkin orang pertama kali kenal dia mengatakan, ini Romo sombong sekali. Disapa kok gak jawab. Nanti kalau dia 5 meter lagi, dia baru sadar, kamu tadi sapa, selamat pagi. Jadi laki-laki itu berpikir, mencari solusi. Kalau perempuan, keluarin semua, nggak ada solusinya. Emang begitu. Nah suami mesti mendengar ini. Jadi nggak apa-apa, mereka ngoceh-ngoceh terus nggak apa-apa. Mereka cerita juga nggak ada hubungan dengan kehidupan keluarga. Dengarkan baik-baik. Itu keperluannya, itu kebutuhannya. Dengarkan. Karena kamu tidak dengar sampai 15.000 kata. Itu bisa heboh itu rumah tangga. Itu nanti bisa uring-uringan. Dengarkan dia baik-baik. Kenapa tadi sampai ke sini ya? Oh iya, bagaimana kita membangun kebajikan-kebajikan. Banyak. Ini gara-gara kalian tadi ini. Banyak sekali kebajikan-kebajikan yang kita bangun di rumah tangga. Suami itu kan begitu ibu-ibu, bukan tipe orang yang perawat. Mesti sadar, dia pulang kantor. Ini contoh ya bagaimana membangun kebajikan-kebajikan di rumah. Dia pulang kantor, sudah ditulis di situ, di rak. Sepatu suami, sepatu anak, sepatu istri paling bawah. Si suami datang-datang buka sepatu, simpan di rak istri. Urak-urakan, kaosnya simpan di mana nggak tahu. Memang suami itu begitu karakternya. Udahlah, istri kadang-kadang ngotot, Pak, baca tidak itu tulisan. Rak paling atas bapak, yang tengah anak, yang paling bawah istri. Kenapa kok bapak simpan di istri? Lalu suami jawab, aku kan suami kamu. Kita nggak boleh berpisah. Padahal suami ini memang sukanya begitu. Mau cepat-cepat. Karena laki-laki itu praktis, ibu. Pinginnya praktis. Coba kamu berpergian. Misalnya berpergian. Istrinya tanya, Pak, mau makan apa? Nanti di sana aja. Beli di sana aja. Kalau istri yang baik, jangan percaya suami itu kalau dia jawab begitu. Kamu harus siapkan makanan untuk dia. Sekali-kali kalau Pak mau makan di mana? Oh nanti makan di sana aja. Ibu itu indikasi bawa makanan. Kalau tidak, sampai di sana pun laki-laki itu begitu. Dia cari makanan. Tidak ada makanan kan? Dia ribut ke istrinya. Kamu sih kenapa nggak bawa? Hal-hal semacam ini ya begitu. Bagaimana kita membangun kebajikan-kebajikan sederhana sebetulnya. Tapi itu kalau kita lakukan dengan baik, maka pintu sesak itu pun kita bisa lakukan. Kita bisa masuk, kita bisa lewati. Karena kita sudah membangun kebajikan-kebajikan setiap hari di rumah. Ya, juga saya tidak tahu ya, ada beberapa suami-suami itu juga gitu. Saya dapatnya dari konseling loh. Datang istri ke saya, Romo, itu suami saya itu Romo, berulang-ulang ngomong Romo. Saya bilang, kami sudah buat peraturan loh Romo. Kalau kamu sudah mandi, itu busanya itu disiram di dindingnya.
Kami sudah buat peraturan gitu. Terus yang berikutnya, kalau gayung itu sudah kau pakai, kosongkan airnya, diletakkan di atas bak. Odol juga begitu. Si istri sudah rapikan buat odolnya, pencet dari bawah, tiba-tiba ada suami nanti dia masuk kamar mandi, ambil odolnya, pencet di tengah. Kesel nggak ibu-ibu? Sudah ada rule bersama di kamar mandi itu, ada peraturan. Ibu-ibu kan suka buat peraturan itu di kamar mandi itu. Pak, odolnya itu dipencet dari bawah ya Pak, supaya bagus, rapi. Oh iya, tapi begitu dia nanti masuk kamar mandi, dia pencetnya bukan dari bawah, di tengah-tengahnya. Juga kamar mandi dia tidak mau peduli, mau busa di mana-mana, gayung juga dia bersediakan mana-mana. Nah ibu, kalau begini, ini adalah kebajikan untuk kamu. Tidak usah lagi protes sama suamimu. Lakukan itu dengan penuh cinta. Bilang, Tuhan, aku lakukan ini demi suamiku yang bandel itu. Tuhan, saya lakukan ini untuk suamiku supaya dia bertobat lebih dekat dengan Engkau. Daripada ibu kongkang, nggak ada gunanya. Percuma mau ngomong 100 kali, mau busa pun nggak akan bertobat. Ya, jadi kebajikan kecil ini dibangun di dalam rumah tangga. Akhirnya keluarga itu menjadi suatu keluarga yang harmonis. Karena tiap-tiap orang dalam rumah tangga itu, anak, istri, suami, sama-sama membangun kebajikan. Kecil, mungkin tak bernilai. Tapi kalau itu dilakukan dengan baik, dilakukan dengan cinta kasih, maka indikasi keselamatan itu sudah terbaca dalam rumah kita. Mari, siapa yang mau diselamatkan? Siapakah yang diselamatkan? Kita semua. Apabila kita melakukan dan berjuang lewat tetesan air mata, penderitaan, dan kesusahan. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan perjuangan kita. Tuhan memberkati.